Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman mahasiswa. Pada mata kuliah Hukum Dagang, di pertemuan ketiga hari ini, kita akan membahas tema berkaitan dengan perusahaan berbadan hukum. Jadi, sebenarnya di Indonesia, perusahaan itu terbagi menjadi dua jenis ya. Jadi ada yang berbentuk perusahaan berbadan hukum, ada juga yang berbentuk perusahaan bukan berbadan hukum. Yang mana kalau kita breakdown, perusahaan berbadan hukum di dalamnya ada yang berbentuk perseroan terbatas ataupun yang sering kita kenal sebagai PT, kemudian ada koperasi dan juga ada yayasan. Sementara perusahaan bukan berbadan hukum bisa berbentuk perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, persekutuan firma, ataupun persekutuan komanditer, ataupun yang sering kita sebut sebagai CV. Namun untuk pertemuan hari ini kita tidak membahas perusahaan bukan berbadan hukum. Jadi kita fokus hanya membahas perusahaan berbadan hukum saja. Baik, pertama yang perlu teman-teman pahami adalah ciri khasnya ya, bahwa perusahaan berbadan hukum itu pasti pertama, dia itu memiliki kepribadian hukum ataupun sering disebut sebagai legal entity. Dalam artian, tentunya teman-teman sudah memahami di dalam konsep hukum perdata khususnya badan hukum itu subjek hukum itu ada dua jenis saja teman-teman. Ada orang dan badan hukum. Sehingga dalam hal ini orang dan badan hukum sama-sama dianggap sebagai subjek hukum. Kemudian harta kekayaan terpisah tentunya antara harta kekayaan pribadi dengan harta perusahaan itu terpisah teman-teman. Kemudian dibentuk berdasarkan hukum tertentu. Yang namanya perusahaan berbadan hukum antara yang satu dengan yang lain pasti punya peraturan perundang-undangan yang berbeda, punya aturan sendiri-sendiri. Kemudian memiliki organ jelas karena dia itu berbentuk badan hukum, ada struktur organ di dalamnya. Kemudian memiliki tanggung jawab terbatas, tentunya karena tadi itu ya teman-teman ya, ada sekat ataupun pemisah antara harta kekayaan pribadi dengan harta kekayaan perusahaannya, sehingga biasanya juga disebut sebagai istilah limited liability teman-teman. Kemudian yang terakhir jelas dia itu wajib membuat laporan keuangan karena dalam peraturan perundang-undangan itu pasti mereka dituntut untuk melakukan pelaporan tersebut. Kemudian pertama yang perlu teman-teman pahami adalah berkaitan dengan perseroan terbatas. Perseroan terbatas itu pada dasarnya hanya ada satu jenis aja teman-teman, yakni perseroan terbatas biasa ataupun PT yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Teman-teman bisa baca definisinya di sini, bahwa ternyata dalam pasal 7-nya disebutkan PT itu harus didirikan oleh 2 orang atau lebih. Jadi ciri khasnya PT yang tunduk pada Undang-Undang 40 tahun 2007 adalah harus didirikan 2 orang atau lebih. Tapi ternyata seiring berkembangnya waktu ya, perjalanan waktu, hukum yang begitu dinamis, ternyata saat ini ada varian baru teman-teman semenjak lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, ada yang namanya perseroan terbatas perorangan ataupun sering disebut sebagai PT perorangan. Nah, PT perorangan ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 ya tentang Cipta Kerja dan perubahannya. Jadi undang-undang ini memang masih berubah lagi teman-teman. Kemudian yang menjadi penciri adalah di sini perseroan terbatas ini boleh didirikan oleh satu orang saja dengan ketentuan perusahaan tersebut pendirinya harus masuk pada kriteria usaha skala mikro dan kecil. Jadi yang boleh mendirikan PT perorangan ini hanya usaha yang skalanya mikro dan kecil. Kalau usahanya sudah sedang, apalagi sudah besar, itu tidak boleh mendirikan perseroan terbatas perorangan ini teman-teman. Harus mendirikan PT biasa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tadi. Oke. Jadi tentu di sini teman-teman bisa membedakan ya, karena dalam hal ini juga kriteria usaha mikro dan kecil itu diatur dalam
peraturan pemerintah ya, nomor 8 tahun 2021. Kemudian ada struktur organnya tentu karena dia itu adalah badan hukum. Organnya yang pertama adalah Rapat Umum Pemegang Saham ataupun RUPS, kemudian ada direksi dan juga ada Dewan Komisaris. Ini untuk PT ya. Kemudian selanjutnya ada badan hukum yang berbentuk koperasi teman-teman. Nah, dia itu tunduk pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Secara konkret, koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi. Jadi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Nah, ini perlu digarisbawahi ya, ada asas kekeluargaan. Struktur organnya ada rapat anggota, pengurus, dan juga pengawas. Kemudian yang terakhir ada perusahaan berbadan hukum yang berbentuk yayasan teman-teman. Jadi yayasan ini tunduk pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang sudah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang yayasan. Secara konkret, yayasan merupakan badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu. Ini yang perlu digarisbawahi. Yayasan itu bergerak di 3 bidang ya teman-teman ya, bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Kemudian yayasan ini tidak mempunyai anggota teman-teman. Adapun struktur organnya, yang pertama adalah pengurus, kemudian yang pertama adalah pembina, kemudian ada pengurus dan juga ada pengawas. Itu mungkin gambaran konkret ya teman-teman ya berkaitan dengan yayasan. Jadi yang perlu teman-teman garis bawahi untuk membedakan antara ketiga jenis perusahaan berbadan hukum ini, yang pertama perusahaan perseroan terbatas ataupun PT, dia itu motifnya profit oriented, tujuannya hanya untuk mengejar keuntungan. Ataupun yang kedua berkaitan dengan koperasi, motifnya adalah selain dia mengejar keuntungan, tapi itu bukan satu-satunya. Ada asas kekeluargaan di dalamnya, yang mana tentu koperasi ini juga berfokus untuk mensejahterakan para anggotanya. Kemudian yang terakhir ada yayasan. Yayasan ini berbeda dengan PT dan koperasi karena PT koperasi masih mencari keuntungan, sementara untuk yayasan ini sering disebut sebagai perusahaan yang sifatnya nirlaba ataupun non profit ya teman-teman ya, tidak mengejar keuntungan. Ciri khasnya kalau untuk yayasan ini adalah dia bergerak tiga sektor tadi itu, bidang kemanusiaan, keagamaan, dan sosial. Oke, itu mungkin untuk pertemuan hari ini yang dapat saya sampaikan. Kita jumpa lagi dalam pertemuan selanjutnya dengan tema perusahaan bukan berbadan hukum. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.